Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ari Irawan Channel. Jangan lupa ya like and subscribe dan beri komentarnya untuk kemajuan kita bersama. Kenapa? Karena di Ari Irawan Channel itu khusus untuk di bidang pendidikan. Jadi sharing-sharing dalam bidang pendidikan. Terkhusus untuk anak-anak kami yaitu SMA Negeri 1 Madang Suku 1 dan juga bisa digunakan oleh yang lainnya. Oke, kali ini kita akan membahas yaitu tentang formal invitation. Nah, kata-kata invitation ini mungkin kalian sering mendengarnya. Ya, benar, invitation adalah undangan. Formal? Ya, betul, formal adalah resmi. So, informal invitation is mean that undangan resmi. Oke, pertama kita masuk adalah definitionnya, yaitu definisi dari yang formal invitation. Di sini kami merujuk yaitu dengan referensi Oxford Learners Dictionary mengartikan bahwa invitation adalah spoken or written request to somebody to do something or to do somewhere. Jadi di sini menyatakan bahwa invitation itu adalah permintaan. Permintaannya apa? Berupa bisa ucapan atau tulisan yang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Ya, tergantung dari jenis undangannya tersebut ya. Yang berikutnya yaitu formal invitation itu biasanya ada dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan resmi dan di bawahnya itu ada tulisan RSVP. Yaitu apa? RSVP yaitu singkatan dari bahasa Prancis yang artinya respond please. Tolong direspon atau ditanggapi ya. Jadi kalau misalnya kalian suatu saat mendapatkan undangan ada tulisan RSVP, itu apa? Mohon tanggapannya, bisa atau enggaknya langsung dikonfirmasi. Yang berikutnya kita berbicara tentang tujuan dari formal invitation atau dalam bahasanya yaitu communicative purpose, itu tujuan. Tujuan dari invitation itu secara kontekstual ataupun secara audiovisual. Jadi intinya apa? Undangan itu bisa berupa teks atau bisa berupa bentuk audiovisual juga ya. Yaitu tujuannya mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir pada suatu acara tertentu dalam sebuah situasi resmi atau formal. Oke, gimana dengan struktur formal invitation ya? Oke, struktur formal invitation itu ada 3, yaitu invite-nya, yaitu undangan yang maksudnya adalah siapa yang diundang. Itu biasanya kita di bagian paling atas. Yang berikutnya yaitu body of invitation, bagian badannya, yaitu bagian inti dari undangan, yaitu terdiri dari occasion, acaranya apa, misalnya wedding, birthday, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah day and date, yaitu hari dan tanggal acaranya, cara yang dilaksanakannya ya. Yang berikutnya yaitu time. Time itu berbicara, ya benar, berbicara waktu pelaksanaan. Yang berikutnya adalah place, yaitu tempat pelaksanaannya tersebut. Yang terakhir adalah bagian dari inviter. Ya, inviter ingat Pak. Tadi kita bicara invitation adalah undangan. Kalau invite mengundang, kalau inviter adalah yang mengundang. Nah, ya itu berasal dari satu kata yaitu invite. Oke, yang berikutnya ini ada contoh undangan ya, beberapa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yang sering kalian dapatkan. Mungkin kalau untuk masa pandemi ini sudah berkurang ya nak ya. Tapi untuk yang sebelum masa pandemi kemarin kita biasanya mendapatkan yaitu birthday invitation apa? Ya benar, undangan ulang tahun. Oke, yang berikutnya wedding invitation yaitu undangan pernikahan. Yang berikutnya anniversary invitation yaitu undangan hari jadi. Nah, biasanya undangan hari jadi itu kita khusus untuk undangan hari jadi pernikahan ya. Yang berikutnya meeting. Nah, meeting itu undangan khusus di instansi-instansi ataupun di perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah graduation invitation yaitu undangan kelulusan, di mana seseorang atau beberapa orang untuk mengundang orang lain untuk memperingati kelulusan mereka. Yang berikutnya adalah dinner. Nah, untuk yang dinner, untuk yang kita di kehidupan sehari-hari seperti di daerah kita, ini jarang kita jumpai.
Tapi di daerah perkotaan itu sering dijumpai. Kenapa? Karena dinner itu biasanya termasuk undangan resmi. Kenapa undangan resmi? Diselipkan dengan urusan bisnis biasanya ya, untuk berbicara tentang bisnis, tapi bukan di perusahaannya, tapi di luar supaya dia terlihat nampak lebih santai. Oke, yang berikutnya ya, ini ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mengundang tersebut ya. Yang berikutnya yang pertama yaitu I invite you to come, yaitu saya mengundang kamu untuk datang, atau I invite you to join. Nah, itu tergantung titik-titiknya itu diisi dengan kalian mengundang dalam rangka apa. Misalnya datang ke pesta, datang ke pesta ulang tahun atau pesta pernikahan atau makan malam dan sebagainya. Yang berikutnya sama, yaitu yang seperti di atas I invite tadi, yaitu dia bicara menggunakan would you like. Nah, would you like to come sama kayak tadi, tinggal dilengkapin aja. Kira-kira tujuan mengundangnya untuk apa, tinggal ditaruhkan aja di situ. Kita bedanya apa ya? Bedanya untuk would you like itu untuk ketingkatan sopannya lebih sopan, more polite-nya ya. Jadi bedanya pada sopan atau bukan berarti I invite you itu nggak sopan, itu sopan juga, tapi yang ini lebih tarafnya lebih sopan lagi. Yang berikutnya I would like to invite you, ini juga sopan, lebih sopan dari I invite you. Tapi di bawah dari would you like. Nah, masalah sopan ndaknya itu bukan masalah berbicaranya, tetapi bahasanya itu ditujukan ke siapa. Misalnya I invite you itu bahasanya kita gunakan untuk orang-orang yang kita undang yang seumuran dengan kita ya. Would you like itu kita ngerasa undangan tersebut yang kita undang adalah yang lebih tua ataupun lebih dari kita berdasarkan jabatan dan sebagainya, intinya untuk lebih menghargai ya. Oke, yang berikutnya ini contoh-contoh undangan. Nah, ini contoh-contoh undangan. Saya yakin kita nggak mempelajari apa bentuk undangan seperti apa, karena di rumah kalian pasti ada undangannya, walaupun undangannya versi bahasa Indonesia, but it's the same. Ini sama saja ya, tapi bedanya hanya satu menggunakan bahasa Indonesia, satu menggunakan bahasa Inggris, itu bedanya. Pertama contoh ini adalah graduation invitation, yaitu undangan kelulusan. Nah, undangan kelulusan ya. Yang berikutnya, nah ini dia yang sering kita jumpai sehari-hari, yaitu wedding invitation, yaitu undangan pernikahan. Nah, ini birthday invitation yang sering kalian gunakan ketika di usia SMA, yaitu ketika mau merayakan ulang tahun atau sering kalian sebut sweet 17-nya ya. Oke, yang berikutnya dinner invitation. Nah, undangan makan malam. Nah, undangan makan malam ini biasanya dia dikaitkan dengan urusan bisnis, itu seperti contoh yaitu sample business event invitation letter. Oke, masuk ke tugas. Oke, anak-anak yang tetap semangat belajar di rumah maupun yang sudah tatap muka, ini ada tugas dari saya, yaitu assignment. Please ya, make invitation by yourself, don't forget by using English ya. Tetap kita tolong buat undangannya dengan versi kalian sendiri. Misalnya kalian yang mengundang dan mengundangnya siapa, silakan kalian tentukan ya. Tapi ingat dengan tetap menggunakan bahasa Inggris. Oke, undangannya ini boleh sekreatif mungkin kalian. Misalkan kalian suka dengan aplikasi membuat undangan kayak Canva dan sebagainya, boleh kalian pakai aplikasi tersebut untuk mengundangnya ya. Tapi ingat dengan identitas kalian ya, bukan identitas orang lain. Anggap aja kalian yang mengundang. Boleh jenis undangan apapun, terserah, silahkan Anda sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, undangan ini juga boleh kalian misalnya Pak, untuk tugasnya bisa nggak dibuat manual atau dibuat di kertas atau dikombinasikan dengan karton atau kardus dan sebagainya. Ya boleh saja, silakan sekreatif kalian. Kalian suka menggambar ya, untuk hiasannya silakan kalian warnai gambar sesuai dengan bakat kalian, ataupun kalian lebih kreatif lagi dengan memanfaatkan kayak karton, kertas warna-warni dan sebagainya, atau kardus dan sebagainya. Silahkan kalian gunakan sehingga undangan tersebut akan nampak lebih kreatif, lebih menarik ya. Dari situ ya mungkin suatu saat kalian akan terpikirkan untuk membuat suatu usaha. Jadi tujuan kita adalah
tetap membuat undangan dalam bahasa Inggris tetapi dengan potensi dan bakat kalian masing-masing ya. Untuk pengumpulan tugasnya silakan tag di IG Bapak atau di Facebook Bapak juga boleh, ataupun kalau misalnya kalian belum memiliki IG atau Facebook bisa minta tolong temannya, tapi jangan lupa ya disebutin namanya, ataupun bisa kalian langsung kumpul ke Bapak, boleh langsung ketika kita ada pembelajaran tatap muka. Itu saja, terima kasih anak-anak hebat sekalian. Semoga pandemi COVID-19 itu akan segera berlalu dan kita full tatap muka. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.